Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Rosa Anjani dari kelas Informatika 1A1. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar teknologi informasi. Topik yang akan saya bawakan yaitu perangkat lunak sistem. Perangkat lunak sistem, sistem software atau perangkat lunak pendukung adalah program yang digunakan untuk mengontrol sebuah komputer seperti CPU dan piranti keluaran atau masukan. Kedudukan program ini adalah sebagai perantara antara program aplikasi dan perangkat keras komputer, sehingga peran program sistem tidak terlihat secara langsung. Adapun yang tampak secara langsung seperti program utilitas. Contoh perangkat lunak sistem yaitu sistem operasi seperti Linux dan Windows. Macam-macam perangkat lunak sistem sendiri ada sistem operasi, utilitas, device driver, penerjemah bahasa, serta pemrograman berbasis blok. Sistem operasi adalah perangkat lunak dasar yang berfungsi sepenuhnya untuk mengendalikan sistem komputer. Sistem operasi mengandung sejumlah program, salah satunya adalah utilitas. Fungsi sistem operasi sendiri yaitu sebagai manajemen proses, mencakup penyiapan, penjadwalan, dan pemantauan pada program yang sedang dijalankan komputer. Dua, sebagai manajemen sumber daya, berkaitan dengan pengendalian terhadap pemakaian sumber daya dalam sistem komputer yang dilakukan oleh perangkat lunak aplikasi atau perangkat lunak sistem yang sedang dijalankan oleh komputer. Maksud dari sumber daya itu sendiri yaitu komponen perangkat keras dalam komputer seperti CPU, memori utama, dan input maupun output. Manajemen data berupa pengendalian terhadap data input atau output, termasuk pengalokasian dalam penyimpanan sekunder maupun memori utama, dan terakhir mengelola sistem keamanan komputer. Macam-macam sistem operasi sendiri ada Windows, Linux yang di PC, MVS Multiple Visual System yang di mainframe, PAX VMH atau Digital Unix yang di mini komputer DEX, EOS dan DG yang di mini komputer data general, Palm OS ada di plaintop, Windows CE atau Pocket PC ada di handheld komputer, Android, tablet PC dan ponsel, Mac OS, komputer Apple Macintosh, Unix, semua platform atau jenis komputer, dan COS card operating system yang berada di smart card. Dan ini ada beberapa gambar dari contoh sistem operasi. Sistem operasi yang tergolong Unix ada AX, vendor IBM, AUX, Apple Macintosh, DCUX, Data General, Digital Unix, DEX, HPUX, Hewlett Packard, Unixware, Novell, Xinu.com. Sistem operasi yang populer di PC ada DOS, Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows NT, Windows 2000, Novell NetWare, OS2, Unix, dan Linux. Penanganan proses dalam sistem operasi ada multi-programming, time sharing, multitasking, multiprocessing, dan penyimpanan virtual. Selanjutnya ada utilitas, adalah program yang bermanfaat untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya sistem, misalnya untuk memformat disket. Ada utilitas program backup, yaitu pencadangan, berarti menyalin program atau data yang terdapat pada hard disk komputer ke suatu piranti penyimpanan eksternal, misalnya pita magnetik. Tujuannya agar sekiranya terjadi kerusakan pada hard disk komputer, maka salinan tersebut dapat dikembalikan lagi, contohnya Windows, Unix, dan Linux. Selanjutnya ada utilitas program recovery data, adalah pemulihan data, berfungsi untuk melakukan perbaikan data yang rusak secara fisik, contohnya program Norton Utilities. Utilitas program antivirus adalah penggalan kode program yang dapat menggandakan dirinya sendiri dengan cara menyalin kode program dan menempelkannya pada berkas program yang dapat dieksekusi. Misal exec pada DOS. Selanjutnya, salinan virus ini akan aktif jika berkas yang terkena virus dijalankan. Program antivirus berguna untuk menangani penularan virus dalam komputer dan dapat melakukan pemulihan berkas yang terkena virus. Contohnya program Norton antivirus, Kaspersky antivirus, McAfee antivirus,
SMADAV, antivirus, dan lain sebagainya. Utilitas program kompresi data merupakan upaya yang dilakukan pemakai komputer dengan tujuan agar berkas yang berukuran besar dapat disimpan dengan ukuran lebih kecil. Tujuannya sendiri untuk menghemat tempat penyimpanan atau agar data dapat dipindahkan ke komputer lain dengan cepat. Contohnya program WinZip, WinRAR, PGZip, GZip, dan lain sebagainya. Utilitas program defragmentasi adalah suatu upaya untuk menghilangkan fragmentasi. Fragmentasi adalah keadaan yang membuat bagian dari berkas-berkas hard disk atau disket tidak berada pada lokasi yang bersebelahan, melainkan berserakan pada sektor yang berjauhan. Pengaruh dari keadaan ini membuat pengaksesan terhadap berkas menjadi lambat. Program yang digunakan untuk melakukan defragmentasi disebut defragger atau defragmenter. Contohnya disk defragmenter. Utilitas program performat disk adalah tindakan yang dilakukan untuk menyiapkan disket atau hard disk agar bisa digunakan untuk menyimpan data atau program. Jika melakukan kegiatan memformat disk, maka data yang ada pada disket atau flash disk akan hilang seluruhnya. Selanjutnya ada device driver, adalah program yang berfungsi untuk membantu komputer mengendalikan piranti-piranti peripheral. Perangkat lunak ini biasanya disediakan vendor yang memproduksi perangkat keras. Contohnya, pada saat memasang modem atau scanner, kita perlu menginstal device driver supaya perangkat keras tersebut berfungsi dengan baik. Penerjemah bahasa, program yang kita gunakan, baik berupa program aplikasi atau program sistem, sebenarnya dibuat menggunakan bahasa pemrograman. Sudah dibuat menggunakan bahasa pemrograman, kode sumber perlu diterjemahkan menjadi kode mesin yang berupa deretan biner, angka 0 dan 1. Berkas yang berisi kode mesin inilah yang diinstal pada komputer dan kode sumbernya dipegang oleh pembuatnya. Jenis penerjemah bahasa ada assembler, compiler, interpreter. Perbedaan compiler dan interpreter terdapat pada urutan pengerjaan dan akses program. Seperti compiler, urutan pengerjaannya instruksi 1 sampai instruksi 3 diterjemahkan menjadi kode objek. Akses programnya, ketika kode objek dijalankan tidak ada penerjemahan lagi dan tidak bergantung kode sumber. Sedangkan interpreter, instruksi 1 diterjemahkan dan dijalankan, begitupun instruksi 2 dan instruksi 3. Kelebihan dan kekurangan penggunaan compiler sendiri. Kelebihannya, pengerjaan instruksi dilakukan dengan sangat cepat, karena setelah kode objek terbentuk, tak perlu lagi adanya penerjemahan, mengingat komputer dapat memahami kode objek secara langsung. Kode objek dapat didistribusikan ke komputer lain tanpa perlu menyertakan kode sumber dan compiler, sehingga kerahasiaan kode sumber tetap terjamin. Kelemahannya, seluruh kode sumber harus benar secara sintak agar program bisa diuji. Kelebihan dan kekurangan penggunaan interpreter. Kelebihannya, mudah mencari kesalahan jika terjadi kesalahan ketika program dijalankan, karena kode sumber selalu tersedia. Kelemahannya, kode sumber harus selalu tersedia sehingga tidak dimungkinkan untuk menjaga kerahasiaan kode sumber. Kecepatan eksekusi menjadi lambat, karena setiap kali instruksi akan dijalankan perlu diterjemahkan dahulu. Bahasa pemrograman atau bahasa komputer adalah instruksi standar untuk memerintah komputer. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Bahasa ini memungkinkan seorang programmer dapat menentukan secara persis data mana yang akan diolah oleh komputer, bagaimana data ini akan disimpan atau diteruskan, dan jenis langkah apa yang akan diambil dalam berbagai situasi secara persis. Klasifikasi bahasa pemrograman pada generasi keempat mendukung fasilitas pembangkit program adalah piranti yang berfungsi untuk membuat aplikasi dengan mudah. Pembangkit laporan, piranti yang berfungsi untuk membuat laporan dengan mudah. Bahasa query merupakan piranti yang memungkinkan query dengan SQL dengan cara mudah dan cepat. Pembangkit gambar, grafik generator merupakan piranti untuk menyajikan data dalam bentuk grafik. Klasifikasi bahasa pemrograman pada generasi kelima ditujukan untuk menangani kecerdasan buatan, yaitu disiplin ilmu komputer yang mempelajari cara komputer meniru kecerdasan manusia. Berbagai aplikasi kecerdasan manusia adalah pengendalian robotika dengan sensor mata, aplikasi sistem pakar yang meniru seorang pakar di bidang tertentu sehingga bisa menghasilkan nasihat atau pemikiran yang setara dengan seorang pakar.
Sistem Babylon, keterangannya adalah program yang berfungsi sebagai penerjemah dari satu bahasa ke bahasa lain. Operate adalah sistem untuk menjawab telepon yang ditunjukkan untuk melayani pelanggan. Voice type adalah sistem yang mengubah ucapan seseorang ke dalam bentuk teks dan menampilkannya pada monitor. AskDashley adalah mesin pencari dari perusahaan Dell untuk membantu masalah teknis yang menggunakan bahasa Inggris. Macam-macam bahasa pemrograman sendiri ada Fortran, COBOL, Common Business Oriented Language, ada Basic, Pascal, C, C++, Java, PHP, dan lain sebagainya. Pemrograman berbasis blok muncul pada akhir dekade 2000-an. Konsepnya ada seperti blok yang dipakai anak-anak untuk menyusun berbagai modal seperti bangunan atau mobil. Contoh pemrograman berbasis blok yaitu Scratch, App Inventor, dan Alice. Scratch sendiri yaitu bahasa pemrograman berbasis visual yang ditujukan untuk anak-anak agar mereka bisa membuat program tanpa harus mempelajari penulisan kode teks. Mereka cukup merangkai blok-blok penyusun program dan dapat dipakai untuk membuat game atau animasi. Serta App Inventor adalah aplikasi yang dipakai untuk ponsel dan tablet yang berbasis Android. Alice diciptakan oleh Carnegie Mellon ditujukan untuk mempelajari pembuatan aplikasi grafik berdimensi 3. Dan selanjutnya ada prinsip kerja hard disk. Hard disk sendiri yaitu suatu hardware yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan pada komputer atau PC kalian. Hard disk berbeda dengan RAM. Penyimpanan di hard disk bersifat non-volatile memory, artinya data yang tersimpan dalam hard disk tidak akan hilang meskipun komputer mati. Komponen hard disk sendiri ada platter yang fungsinya sebagai penyimpanan dalam hard disk. Spindle berfungsi memutar platter dengan kecepatan yang sangat tinggi. Read atau write head berfungsi sebagai pembaca, penulis, dan penghapus file di platter. Read atau write arm berfungsi menggerakkan read atau write head. Serta cara kerja hard disk. Sektor adalah tempat penyimpanan file kalian. Sektor ini disusun sangat rapi hingga membentuk lingkaran pada platter yang bernama thread. Kemudian hard disk memiliki sistem penyimpanan peta yang mengetahui seluruh data pada sektor. Peta ini mengetahui sektor mana yang sudah terpakai atau masih kosong. Peta ini disebut file allocation table atau disingkat FAT. Ketika kita ingin menyimpan data ke hard disk, maka hard disk akan mencari ruangan yang kosong untuk menaruh file tersebut dan write-head akan menulis data tersebut di dalam FAT. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.